penyebab kurangnya minat membaca siswa kelas 6A di SD Negeri 1 Candi Kusuma, karena saya lihat itu ada 2 orang yang masih kurang minat membacanya. Oke, terima kasih. Dan terkait dengan kurangnya minat membaca siswa itu banyak ditinjau dari berbagai faktor ya, tetapi kita persempit saja. Kita ada faktor intern dan ekstern. Kemudian kita kaji mulai dari ekstern. Jadi ada memang kelas 6A itu ada 2 siswa yang kalau menurut saya fenomenal minat membacanya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 saya hampir tahu semua karakteristik siswa, karena kita sebagai guru harus menguasai karakteristik siswa. Kalau di kelas 6A itu ada 2 siswa yang fenomenal kalau menurut saya. Yang pertama adalah yang namanya Intan, yang kedua namanya Ferry. Kemudian dari sisi faktor eksternnya adalah lingkungan daripada siswa itu sendiri. Sekarang yang perlu kita kaji adalah si Ferry. Si Ferry ini pernah saya bina ketika dia kelas 3, sekarang kelas 6. Kelas 3 itu bersama 12 siswa yang berkesulitan membaca dan minat bacanya rendah, itu saya kumpulkan dalam satu ruangan, dan setiap pagi saya berikan materi khususnya untuk kemampuan membaca. Dari 12 siswa itu tersisa 3 orang, yang 1 orang sudah lulus karena mereka berhasil. Yang fenomenal adalah 2, yang namanya Ferry dan yang namanya Ita. Kalau si Ferry ini eksternnya dari lingkungan keluarga. Memang dari lingkungan keluarganya, satu, latar belakang pendidikan keluarganya rendah ya. Kemudian dari strata ekonominya juga rendah. Yang ketiga, mereka memang dari kecil pergaulan sama lingkungannya itu bukan lingkungan pembelajar, lingkungan yang anak-anak pantai yang kesehariannya itu mereka itu bergumul di tepi pantai, bergaul dengan orang-orang dewasa yang pekerjaannya menjaring ikan gitu. Sehingga dengan demikian keseharian mereka itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas belajar daripada si Ferry itu sendiri. Dari orang tua kami juga sudah pernah kami datangi bersama gurunya ya. Ketika saya kumpulkan dalam satu kelompok yang berkesulitan, memang anak ini mengalami berkesulitan belajar, tapi belum kategori tanda kutip inklusif. Mereka hanya minatnya saja yang rendah. Kemudian dari faktor intern, jadi dari kepribadiannya, memang anak ini memerlukan bimbingan yang intens. Kalau hanya sekedar-sekedarnya tidak bisa. Mengingat saya sendiri juga pekerjaannya banyak, harus menangani tugas kepala sekolah, kemudian membantu guru untuk menangani ini. Kemarin sudah berhasil dari 12 tersisa 2, termasuk Ferry ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada wali kelas. Namun sepanjang perjalanannya, mengingat anak ini juga minat belajarnya rendah, sehingga sampai sekarang kemampuan membacanya termasuk rendah, walaupun bisa, tapi rendah. Kemudian yang paling menonjol di karakternya adalah satu, mereka itu mentalnya kayaknya kurang bagus. Satu, minder. 2, pertumbuhannya itu sudah mengarah ke proses kedewasaan, boleh dikatakan sudah mulai naik pubertas. Kalau anak sudah naik ke pubertas ini kan sulit untuk belajar karena konsentrasinya sudah di dunia lain begitu. Nah, oleh karena itu untuk si Ferry ini juga masih memerlukan pendampingan terus sampai dia nanti mempunyai kemampuan. Dan kemarin ketika saya evaluasi, beliau berjanji, anak itu berjanji pada saya, Pak, saya setiap hari akan terus belajar membaca. Oke, saya siap mendampingi. Ini masalah si Ferry. Kemudian masalah si Intan. Si Intan ini adalah dulu ketika kelas 3 sama sekali
tidak mau menerima tugas guru, disuruh ke depan masuk ya, kalau orang Bali bilang tuh mesulup di kolong-kolong bangku, kemudian bawa pensil, kadang-kadang temannya dicok-cok begitu dengan pulpen atau pensil, kadang-kadang dilempar, sangat mengganggu ya. Nah, setelah mereka kita adakan pendekatan dengan yang bersangkutan, kemudian yang pertama yang kami hubungi adalah orang tuanya, kemudian kami sampaikan permasalahan karakteristiknya termasuk psikologisnya. Akhirnya kita bekerja sama dengan orang tuanya untuk menangani si Intan ini, karena fenomenalnya Intan ini adalah kalau disuruh maju nggak mau, suruh ke depan di panggung literasi nggak mau, suruh membaca nggak mau, apapun nggak ada yang mau. Tetapi kalau dia diajak undangan sama orang tuanya, nari, nyanyi, hebat itu. Nah, itu salah satu daripada fenomenalnya si Intan ini. Nah, kemudian kami berpikir, oh anak ini berarti punya potensi, hanya saja perlu sebuah cara agar mereka itu bisa meningkat minat bacanya. Akhirnya setelah naik di kelas 4, barulah kami mantapkan atau intensifkan bekerja sama dengan orang tuanya. Waktu itu di kelas 3 menjelang di semester 2 itu orang tua sudah mulai intens membimbing juga gurunya. Begitu naik di kelas 4 kan sudah mulai bisa baca dia. Yang tadinya sama sekali tidak mau suruh, sekarang mau disuruh. Yang tadinya kalau saya panggil dia nggak mau datang, sekarang datang. Kalau diajak komunikasi, sekarang dia sudah mau komunikasi. Itu kalau menurut saya apa yang menjadi kendala pada Intan. Dan sekarang ini kita berusaha untuk menguatkan kemampuannya yang sudah terbangun dan baru terbangun hasil daripada kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Nyatanya sekarang ini dia mau diperintah, mau menjawab pertanyaan, mau menulis, mau membaca, walaupun tidak selancar teman-teman yang belajarnya lebih baik. Yang jelas motivasinya belajarnya sudah bagus kalau menurut saya, dan kalau itu diteliti sangat signifikan. Dari nol, dari bertolak belakang, dari kontrak menjadi sangat penurut, kemudian mentalnya juga semakin bagus, tidak pernah lagi dia mesulup-sulup di kolong bangku, tidak pernah lagi. Kemudian dan sekarang ini juga termasuk dia bisa disuruh berbicara di depan kelas. Hanya saja itu saja dia. Memang ini adalah masa-masa perkembangan untuk siswa. Itu ya yang terjadi pada dua siswa ini yang minat membacanya rendah. Terima kasih Bapak. Sekarang saya lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua, jadi saya ingin bertanya, menurut Bapak, mengapa pembelajaran HOTS di kelas 6A masih kurang maksimal untuk dilakukan? Oke, terima kasih atas kelanjutan daripada kajiannya terhadap permasalahan yang tadi SD Negeri 1 Candi Kusuma. Sekarang memang tidak saja di kelas 6A ya, rata-rata sekolah sekarang ini masih dalam problema ya untuk penerapan maksimalisasi daripada high order thinking skill. Satu, itu dipengaruhi oleh kebiasaan daripada siswa yang perubahan dari sistem yang lama kepada kurikulum yang baru 2013 dan sekarang ini menginjak ke kurikulum merdeka. Itu dalam taraf memang pengembangan. Itu yang kedua, memang sih kita sudah mulai memberdayakan sistem pembelajaran HOTS. Namun secara maksimal kita belum bisa memberdayakan seluruh daripada model-model pembelajaran yang bernuansa HOTS. Model-model pembelajaran yang bernuansa HOTS diantaranya adalah seperti discovery, inquiry learning, kemudian problem based learning, kemudian project based learning, diantaranya seperti ini. Nah, pembelajaran-pembelajaran ini kan perlu dikuasai oleh guru yang mengajar. Dalam hal ini
salah satu faktor daripada sulitnya menyelenggarakan model-model pembelajaran ini memang guru-guru kami jarang mendapat pelatihan-pelatihan seperti ini. Kalaupun kita itu melaksanakan pembelajaran yang berbasis discovery, inquiry learning, itu pun baru dalam tataran kita mengimplementasikan melalui pengalaman-pengalaman para peneliti, pengalaman-pengalaman daripada orang-orang yang terdahulu. Namun secara oriented kita jarang mendapat pelatihan-pelatihan seperti ini. Oleh karena itu sedikit banyak guru kadang-kadang kewalahan dan pemahamannya kurang maksimal juga terhadap penguasaan materi yang berbasis discovery, inquiry learning, problem based learning, dan project based learning. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kegiatan kelompok kerja guru atau kegiatan-kegiatan forum guru yang ada di kecamatan maupun di tingkat kabupaten, kita kadang-kadang orientasi kita dalam sistem yang baru ini kita ada batasan-batasannya untuk menyelenggarakan kegiatan. Kita bisa mengadakan kegiatan, tapi waktunya harus di luar jam dinas, di atas jam 2, karena kita check out-nya adalah jam 2. Mengingat di level waktu jam-jam tersebut, jelas energi kita sudah banyak terkuras ya. Kita juga dalam kelelahan, mengingat muridnya banyak di sini, kita juga dalam konsentrasi yang sudah jenuh karena sudah 7,5 jam ada di depan kelas, sehingga pertemuan-pertemuan itu tidak bisa berjalan secara maksimal. Nah, mungkin kalau ada legalitas dari pemerintah diizinkan untuk menyelenggarakan paling tidak 1 bulan kita bisa ambil 1 hari saja khusus untuk mengadakan workshop tentang model-model daripada pembelajaran berbasis matematik. Saya yakin 1 hari meninggalkan siswa, tetapi produknya adalah berhari-hari untuk selanjutnya dan selanjutnya. Nah, ini kita masih dalam kendala. Itu yang kedua. Kemudian yang nomor 3, ada kalanya kita ini terbatas oleh sarana dan prasarana yang ada. Sarana dan prasarana yang ada kita juga belum didukung oleh sumber daya. Kita sekarang zaman IT dan teknologi canggih. Ini pun para guru harus didukung dengan kemampuannya menggunakan IT, sehingga ketika kita membelajarkan pembelajaran yang berorientasi host, kita bisa berkoneksi terhadap website yang menyediakan pembelajaran interaktif seperti yang ada di platform Guru Merdeka. Di sana banyak sekali pembelajaran belajar seperti ini. Saya yakin ke depan dengan adanya pertemuan-pertemuan, kemudian workshop, baik itu tatap muka maupun daring, lambat laun model-model pembelajaran ini yang dirasakan sulit untuk dilaksanakan jika secara kontinu diadakan latihan-latihan walaupun tidak resmi melalui kegiatan KKG, melalui praktek teman sebaya. Hal ini akan bisa diterapkan dalam sekolah secara maksimal. Itu rasanya yang membuat pembelajaran hot ini kurang maksimal dilaksanakan di sekolah. Terima kasih Bapak. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana cara menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran di SD Negeri 1 Candipusuma? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana implementasi pembelajaran kreatif dan inovatif? Sekarang kita jawab satu persatu dulu. Yang kreatif, yang dimaksud dengan kreatif ini, kreatif kan artinya membuat sesuatu dalam pembelajaran. Artinya bahwasanya di dalam membelajarkan materi pembelajaran, guru itu tidak hanya berpatokan pada beberapa sumber saja, tetapi kita harus
menciptakan sebuah pendekatan-pendekatan yang mana pendekatan itu didasarkan atas kajian kita terhadap karakteristik siswa. Yang pertama kita kan harus memahami karakteristik siswa. Kalau siswanya melankolis seperti ini, pendekatannya seperti apa? Kalau siswanya ini boleh dikatakan anak pantai itu pada umumnya mereka itu kurang, mereka itu kurang beretika. Ini yang kita harus cari pendekatan-pendekatan. Orang-orang yang seperti ini, siswa-siswa yang seperti ini pada dasarnya adalah siswa yang bagus sebetulnya. Cuman dia kelebihan daripada energinya ini belum tersalur, sehingga muncullah sikap-sikap yang dikatakan tidak baik ya di dalam penerimaan pembelajaran. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat tantangan pada mereka. Dengan adanya tantangan-tantangan ini, maka sikap daripada siswa yang arogan tadi, siswa yang kurang fokus dalam belajar, merasa tertantang, merasa ingin mencoba. Sehingga ini termasuk kreativitas guru. Oleh karena itu, harapan saya kita yang namanya mengajar itu tidak harus di dalam kelas. Sekali-sekali kita bawa keluar. Ambil saja kita mengajarkan matematika tentang luas sebuah bidang yang diukur dengan area atau meter persegi. Maka kita bisa ajak keluar ya. Jadi kreativitasnya kita bisa ajak keluar langsung ke lapangan, bawa alat ukur, menjelaskan kepada siswa ini yang namanya 1 meter persegi. Dengan adanya mengerti 1 meter persegi, kita gampang mengkonversinya menjadi area. 1 meter persegi ini apabila panjang 1 meter, lebar 1 meter. Apabila ini banyaknya 10, inilah yang namanya 1 area. Itu sudah menjadi suatu konversi. Ini adalah kreativitas. Ini jarang dilakukan oleh guru. Ya. Dan yang kedua, masalah pembelajaran IPA. Kalau mempelajari tentang lingkungan, umpamanya tentang perkembangbiakan, kita ajak langsung aja keluar. Mempelajari ekosistem, kita ajak keluar ke pantai, supaya kita dekat pantai. Di dalam ekosistem pantai itu ada apa? Kemudian kreativitasnya adalah anak mencatat apa yang ditemui dan apa yang dia dapatkan ketika mereka itu terjun langsung ke lingkungan belajar. Itu ya. Kemudian mereka yang suka usil ini ada, anak-anak yang suka usil ada. Satu contoh, pukul-pukul bangku. Nah, ini kalau kita nggak paham kan dimarahi. Pukul-pukul bangku. Sebetulnya anak kreatif, cuman gurunya juga perlu kreatif. Salurkan kreativitasnya. Bagaimana kalau pukul-pukul bangkunya ini dibuat irama? Mungkin melalui tepuk-tepuk yang berirama. Saya yakin itu akan juga sebuah tantangan bagi siswa, sehingga muncullah kreativitas guru di dalam menghadapi siswa-siswa yang sifatnya yang tadi itu ya sangat agresif, kemudian arogan, tidak fokus dalam belajar. Nah, ini diantara. Kemudian yang kedua, inovatif. Nah, inovasinya seperti apa? Inovasinya jelas mengikuti perkembangan teknologi. Sekarang ini kan zaman teknologi canggih, serba Android. Mari kita mulai buka wawasan orang tua untuk mendukung kegiatan guru di dalam belajar secara inovasi. Contohnya, kalau musimnya sudah memegang yang namanya perangkat Android, ya kita harus terjun ke Android maksimal. Kita ajarkan membuat kuis, ada quizzer, kemudian membuat Google Form, pertanyaan-pertanyaan kita translate ke Google Form, kemudian siswa bisa menjawab di rumah. Kemudian sekolah kita juga sudah difasilitasi dengan berbagai multimedia, diantaranya adalah satu LCD proyektor. Yang kedua, sekolah kita juga sudah memiliki yang namanya TV Android. Nah, TV Android ini adalah merupakan inovasi kita, bagaimana kita bisa belajar berkolaborasi dengan internet. Materi kita bisa ambil dari Android. TV yang Androidnya bisa langsung connect ke internet, bisa membuka model-model pembelajaran, bisa membuka situs-situs yang ada kaitannya sama materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, secara SDM, guru harus mampu. Sekarang ini kalau dulu kan multimedia menggunakan sistem PGA, sekarang sudah berubah menjadi HDMI.
ke depan sudah menggunakan sinyal lagi, Bluetooth, kemudian mungkin infrared dan sebagainya, selalu berkembang. Nah, inovasi-inovasi ini harus diikuti oleh guru agar mereka tidak ketinggalan dari kemampuan siswanya. Kalau gurunya tidak mau berinovasi, nanti akan kalah dengan siswanya, sehingga guru akan belajar pada siswa ini tidak menjadi masalah. Jadi pada intinya adalah inovasi itu penting. Kemudian cara membelajarkannya adalah kita perlu memberikan pembekalan secara SDM, baik itu melalui sharing setelah pembelajaran selesai. Kita kan siswanya pulang jam 12. Nah, selebihnya inilah untuk sharing, untuk bertukar pikiran baik dengan kepala sekolah, antara guru dengan guru, membicarakan masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Terutama mari bersama-sama kita berinovasi, tidak hanya 1-2 guru. Yang belum mampu IT ya belajar sampai bisa. Yang sudah mampu IT tularkan. Ini. Kemudian yang kedua, setiap ada undangan untuk mengikuti workshop, untuk mengikuti webinar, jangan lagi kepala sekolah yang menunjuk. Kalau bisa guru yang minta, Pak saya minta. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Karena ini nanti refleksinya adalah 1 untuk kepentingan sekolah, 2 untuk kepentingan pribadi, 3 untuk kepentingan jabatan. Ketika guru mau naik pangkat membutuhkan sertifikat dengan beberapa jumlah sesuai dengan pangkatnya. Oleh karena itu ini sangat diperlukan. Yang ketiga, banyak guru yang tidak suka menulis. Nah, ini tidak suka menulis. Padahal menulis ini penting. Oleh karena itu, marilah kita sambil belajar, sambil meneliti, dan hasil penelitiannya itu ditulis. Hasil tulisannya ini dipublikasikan, mungkin diseminarkan di tingkat sekolah, sehingga kekurangannya itu bisa saling mengisi, dan kemudian ke depan bisa dipakai rujukan untuk pembelajaran dan inovasi dalam pembelajaran. Itu rasanya penerapan kreativitas dan inovasi dalam sekolah.